Awal film kita diperkenalkan dengan seorang polisi barbar yang bernama Tom. Saat itu Tom terbangun akibat ada suara bisik dari luar. Tak ingin penasaran, akhirnya Tom menghampiri para pemuda yang membuat bisik tersebut. Dan faktanya ternyata para pemuda itu sedang ingin membobol sebuah mobil. Melihat itu lantas dengan cepat Tom menghajar mereka semua dengan tongkat hoki. Sebelum pergi Tom menasehati mereka untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Benar saja, beberapa hari kemudian Tom dimarahi oleh atasannya karena tindakannya yang main hakim kepada para anak muda sebelumnya telah viral di media sosial. Tom pun menyadari jika tindakannya itu salah, namun hal tersebut juga harus dilakukan untuk memberi pelajaran kepada mereka. Mengingat para anak muda itu hendak membobol sebuah mobil. Apapun alasannya, sang atasan tidak mau tahu. Ia mengancam Tom jika ia melakukan itu lagi, maka ia tak akan segan-segan memecat Tom dari kepolisian dengan tidak terhormat. Mendengar hal itu lantas membuat darah tinggi Tom memuncak. Dengan rasa amarah Tom mengatakan jika pekerjaan inilah yang ia bisa. Jika ia diberhentikan maka ia akan membuat lebih banyak lagi kekacauan. Tom juga mengancam jika ia benar-benar diberhentikan, maka ia akan memotong biji si atasan, lalu membuatnya menjadi sate. Mendengar hal itu lantas membuat si atasan ketakutan. Di ruangannya, Tom ditemui oleh bawahannya yang bernama Elizabeth. Elizabeth meminta sarannya untuk mengatasi rehabilitasinya, karena ia sebelumnya menyamar menjadi pecandu narkoboy demi suatu misi. Lalu Tom ditemui oleh kepala kantor. Di sana ia menyodorkan koran yang di depannya terdapat berita Tom yang menghajar para pemuda semena-mena. Tom pun mengatakan bagaimana jika kejadian yang ia alami dialami juga oleh si kepala kantor. Apakah si kepala kantor akan diam saja? Mendengar hal itu lantas membuat si kepala kantor kalah berdebat lalu pergi. Setelah itu Tom menghampiri sahabatnya yang bernama Robert untuk menghadiri acara kremasi istrinya. Setelah itu Tom mengajak Robert ke bar untuk mabuk-mabukan, dengan tujuan agar Robert senang dan tidak sedih lagi. Scene berpindah ke seorang poluan yang sedang berpatroli. Ia bernama Sandra Betts. Di tengah perjalanan tiba-tiba Sandra dihampiri oleh orang misterius yang menggunakan hoodie. Tanpa sebab akibat orang tersebut langsung menembak leher Sandra hingga membuatnya tewas di tempat. Tidak lama kemudian berita tentang Sandra pun menyebar ke rekannya yang lain. Tom bersama polisi lainnya pun langsung menginvestigasi TKP. Keesokan paginya di kantor mereka mendapatkan rekan baru yang bernama Porter. Ternyata di sini Porter akan menggantikan Inspektur Robert yang cuti untuk menenangkan diri akibat ditinggal mati istrinya. Namun di sini kedatangan Porter tak disambut baik oleh anggota lainnya. Porter dipindahkan untuk menangani kasus yang dialami oleh Sandra sebelumnya. Dan Porter akan menangani kasus tersebut bersama Tom. Scene berpindah ke Elizabeth yang dihampiri oleh temannya yang bernama Udin. Udin menemui Elizabeth untuk meminta bantuan hukum, karena ia tadi malam bersama temannya yang lain secara tidak sengaja menghajar orang lain hingga tak sadarkan diri. Karena teman yang baik, akhirnya Elizabeth bersedia membantu Udin semaksimal mungkin. Namun sebelum itu Elizabeth mengatakan jika orang yang dihajar Udin bersama teman-temannya telah tewas, maka Udin harus tanggung jawab, karena ia tak bisa membantu. Setelah itu Elizabeth menemui Tom. Ia meminta saran dari atas kasus yang dialami oleh temannya Udin. Tom pun memberikan saran jika ia harus menemui detektif yang bernama Craig Stock. Scene berpindah ke salah satu wartawan yang mendapatkan telepon dari orang misterius. Kita sebut saja namanya Jono. Jono mengatakan secara langsung jika ialah si pembunuh poluan Sandra. Ia dengan sengaja mempublikasikan perbuatannya karena ingin tenar. Dan ia juga mengatakan jika targetnya masih ada 8 polisi lagi. Dan tepat di hari ini juga ia akan melakukan pembunuhan polisi lagi. Kemudian Jono mengakhiri perbincangannya, setelah itu berjalan sambil mencari target polisi berikutnya. Dan setelah bertemu dengan salah satu polisi yang sedang stop, Jono pun mengajaknya berbincang untuk mengalihkan perhatian Pak Polisi. Dan setelah polisi tersebut lengah, dengan sadis Jono menembakinya tanpa ampun. Setelah pembunuhan itu lantas membuat polisi gempar dan ketakutan. Setelah itu Tom menemui pria tua yang bernama Rednor.
Rednor adalah seorang penjual berita kepada para polisi. Namun kesalahan terbesar jika Rednor menginginkan imbalan dari Tom. Alih-alih mendapatkan uang, Rednor malah mendapatkan ancaman dari Tom. Akhirnya dengan terpaksa Rednor memberikan berita secara gratis kepada Tom. Rednor mengatakan jika ia mengetahui seseorang yang dicurigai dalang di balik pembunuhan 2 polisi akhir-akhir ini. Orang tersebut bernama Barry Weiss. Karena Barry Weiss pernah kedapatan membunuh dan membakar anjing polisi lalu menguploadnya ke YouTube. Barry juga mengatakan jika yang ia lakukan adalah hanya latihan saja. Akhirnya akibat perbuatannya itu membuatnya diberhentikan dari keanggotaannya di Peacock Gym. Akhirnya Tom menghampiri Peacock Gym untuk mencari informasi lebih dalam tentang Barry. Singkat cerita malam pun tiba, di mana Tom menghampiri kediaman Porter, si inspektur baru yang ditugaskan bekerja sama dengan Tom untuk mengungkap kasus Sandra sebelumnya. Di sini Tom sengaja mendekati Porter terlebih dahulu, karena mereka harus bekerja sama mengungkap kasus ini, sebelum lebih banyak jatuh korban lainnya. Dalam perbincangan itu terungkaplah fakta jika Porter dulunya terkena kasus kekerasan, akibat menghajar pelaku pedofil yang lolos dari jeratan hukum. Akibat perbuatannya itu lantas membuatnya dipindah tugaskan ke sini. Scene berpindah ke Robert yang sedang belanja di Alfamart. Bisa dilihat jika Robert saat ini masih dalam keadaan sedih akibat kehilangan sang istri. Ditambah atasannya menyuruhnya untuk pensiun dini saja. Scene kembali lagi ke Tom dan Porter yang mulai menjalankan misinya. Atas informasi yang didapat dari Rednor sebelumnya, dengan cepat mereka mendatangi dan menggeledah kediaman Barry Weiss. Benar saja, ternyata Barry Weiss adalah Jono, orang yang telah membunuh 2 polisi sebelumnya. Namun setelah lama mencari barang bukti, Tom bersama Porter tak menemukan bukti untuk menahan Jono. Dan setelah diratapi secara teliti, akhirnya Tom mengenali Jono. Jono adalah orang yang pernah Tom hajar sampai babak belur di meja biliar 1 tahun lalu. Tom pun menyimpulkan jika Jono balas dendam kepada para polisi karena insiden 1 tahun lalu. Melihat jika para polisi telah mencurigainya, dengan cepat Jono mengemasi semua barangnya lalu pindah dari sana. Setelah itu ia mengikuti Robert untuk dijadikan target berikutnya. Secara perlahan Jono mengintai Robert dari kejauhan. Dan setelah mengetahui kediaman Robert, Jono langsung mengetuk pintu dengan menyamar menjadi seorang petugas TV kabel. Setelah dibukakan pintu, dengan cepat Jono menodong Robert menggunakan pistol. Beruntung di sini Robert berhasil memberikan perlawanan kepada Jono. Namun sayang pada saat Robert hendak menghantam Jono menggunakan palu tak mengenainya. Dan malah Jono berhasil merebut palu itu lalu menghantamkannya ke kepala Robert hingga hancur. Bukannya takut, Jono malah dengan santainya mandi dan makan di rumah Robert. Setelah itu ia mengambil barang-barang berharga milik Robert, lalu membakar rumah beserta mayat Robert untuk menghilangkan barang buktinya. Yang lebih bagongnya lagi, pada saat para pemadam sibuk mematikan api, ia malah dengan santainya bersepedaan di TKP sambil mengabari wartawan jika ia telah membunuh Robert sebagai korban ketiganya. Jono juga memberikan nama samarannya kepada si wartawan dengan nama Blitz. Setelah itu Jono membawa dan menyembunyikan barang bukti di rumah Robert sebelumnya. Ia menyembunyikan di dalam bagasi mobil kuno yang terparkir. Keesokan paginya para polisi pun gempar karena anggota mereka lagi-lagi menjadi korban dari psikopat gila. Tom yang baru masuk langsung diberitahu Porter jika Inspektur Robert tewas terbunuh. Tom yang mendengar hal itu lantas sangat syok dan kaget. Bukan tanpa sebab, karena Robert adalah sahabat terbaiknya. Scene berpindah ke Rednor yang melihat berita ini semakin viral. Akhirnya ia mencari petunjuk untuk dijual dengan harga yang mahal. Rednor pun pergi ke apartemen lama Jono. Di sana ia mencari petunjuk di kotak sampah milik Jono. Benar saja, di sana Rednor mendapatkan informasi jikalau Jono mempunyai mobil lain yang terparkir sudah lama di suatu tempat. Dengan cepat Rednor mencari mobil yang dimaksud. Dan setelah berhasil menemukannya, dengan cepat Rednor membobol bagasi mobil tersebut. Benar saja, di sana Rednor berhasil menemukan barang bukti pembunuhan ketiga Jono di apartemen Robert. Bukannya langsung mengabari polisi, Rednor malah mengabari wartawan yang membuat berita tentang pembunuhan berantai Blitz. Rednor berkata jika ia akan memberitahu nama asli Blitz, dan ia juga akan memberikan barang bukti ketiga Blitz yang masih fresh. Namun sebagai imbalannya, ia meminta uang $50.000 kepada si wartawan. Scene kembali lagi ke Tom dan Porter yang berhasil mengumpulkan barang-barang yang tersisa di kediaman Robert.
Namun sayang di sana ia tak bisa menemukan jejak sidik jari Jono akibat kebakaran. Akan tetapi ia memiliki satu petunjuk, di mana terdapat salah satu bekas pakaian yang terbakar bertuliskan Peacock Gym. Dengan cepat Tom menyuruh bawahannya untuk menyelidiki apakah Robert merupakan salah satu member di Peacock Gym. Lalu scene berpindah ke Elizabeth yang berhasil menemui Detektif Stock. Elizabeth mengatakan jika ia meminta tolong kepada Detektif Stock untuk tidak menangkap temannya Udin yang sebelumnya menghajar seseorang. Elizabeth berkilah jika Udin masih di bawah umur. Detektif Stock pun menyetujuinya. Namun sebagai bayarannya Elizabeth harus mau berkencan dengannya malam nanti. Kembali lagi ke Tom yang diberi kabar bawahannya jika Robert tidak pernah bergabung dengan member Peacock Gym. Tom pun curiga jika potongan pakaian itu adalah miliknya Jono. Dengan cepat Tom menyuruh bawahannya untuk memeriksa data kejahatan yang dilakukan oleh Jono. Kembali lagi ke Rednor yang membawa si wartawan ke tempat barang bukti. Namun dari kejauhan ternyata ada Jono yang mengintai mereka. Jono yang mengetahui jika barang buktinya telah diketahui, dengan cepat mengambilnya untuk dipindahkan ke tempat lain. Akibat kerja keras Rednor, akhirnya ia mendapatkan $50.000 dari si wartawan. Dan pada saat Rednor menghitung uangnya di toilet, datanglah Jono yang sedari tadi mengikutinya. Rednor yang mengetahui jika itu Jono, lantas sangat ketakutan setengah mati. Rednor pun meminta maaf sambil mengatakan jika ia belum memberitahukan nama asli Jono kepada si wartawan. Jono pun terkesan dengan Rednor yang lebih pintar dari para polisi. Jono juga bertanya bagaimana cara Rednor bisa mengetahui identitasnya. Rednor pun mengatakan jika ia mendapatkannya dari Peacock Gym. Di sini Rednor ketakutan setengah mati dan memohon untuk tidak dibunuh. Namun dengan kejinya, Jono membunuh Rednor dengan cara menenggelamkan kepalanya ke dalam toilet. Tidak itu saja, ia juga mengambil uang Rednor dari si wartawan sebelumnya. Tidak butuh waktu lama, akhirnya para polisi telah tiba di TKP tempat Rednor dibunuh. Karena si wartawan sebelumnya bersama Rednor, akhirnya ialah yang diinterogasi oleh Tom dan Porter. Si wartawan mengatakan jika ia tak tahu apa-apa, karena ia hanya bertransaksi informasi barang bukti kepada Rednor. Mendengar hal itu lantas dengan cepat Tom dan Porter mendatangi mobil yang dimaksud. Namun setibanya mereka di sana, mereka tak mendapati apa-apa, karena barang bukti sebelumnya sudah dipindahkan oleh Jono. Tom dan Porter pun mendatangi tempat bagian CCTV di gedung tersebut. Namun sayang si petugas mengatakan jika CCTV tidak berfungsi dalam 6 bulan terakhir. Tom pun kembali ke kantornya. Di sana ia mencari data petugas yang pernah menangkap Jono dahulu. Dan pada akhirnya ia pun menemukannya. Petugas pertama ialah Sandra, polwan yang pernah menangkap Jono di kasus kekerasan. Dan secara kebetulan polwan Sarah adalah korban pertama yang tewas ditembak oleh Jono di awal film sebelumnya. Yang kedua ialah Theo Nelson, polisi yang pernah menangkap Jono juga. Dan secara kebetulan pula ia juga menjadi korban kedua dari Jono. Yang ketiga ialah Inspektur Robert, sekaligus sahabatnya Tom. Ternyata Robert juga pernah berurusan dengan Jono, dan secara kebetulan pula ia menjadi korban ketiga. Dan dari sinilah Tom dengan sangat yakin jika Jono adalah pelaku dari semua ini. Dan alangkah terkejutnya Tom setelah mendapati jika petugas keempat yang pernah berurusan dengan Jono adalah Elizabeth. Dengan cepat Tom mengerahkan pasukan untuk menjaga dan mengawasi Elizabeth. Scene berpindah ke Elizabeth yang menepati janjinya untuk berkencan dengan Detektif Stock. Dan benar saja, ternyata Jono sudah mengintai Elizabeth menggunakan sepeda Sipa andalannya. Dan pada saat Elizabeth telah tiba di rumahnya, Jono langsung menyerang Elizabeth menggunakan kunci Inggris dari belakang. Namun beruntung di sini Elizabeth berhasil menghindarinya dan terjadilah baku hantam. Pada saat Jono hendak mengeksekusi Elizabeth, datanglah Udin yang tak sengaja melintas dan langsung membantu Elizabeth. Layaknya psikopat pada umumnya, Jono sangat kuat dan ia berhasil membunuh Udin dengan cara menginjak lehernya hingga patah. Tak ingin tertangkap, dengan cepat Jono langsung ngacir dari TKP. Elizabeth yang melihat temannya telah tewas secara mengenaskan, lantas sangat syok setengah mati. Dan pada saat itu pula rumah Elizabeth telah ramai dengan polisi dan wartawan. Di sini Tom dan Porter sangat geram dengan pelaku yang sangat cerdik. Berdasarkan informasi dari Elizabeth, Porter mengatakan jika pelakunya berbadan besar dan putih. Untuk mencari info lebih detail, akhirnya Tom menemui Elizabeth di rumahnya, yang saat ini sedang trauma berat. Sedangkan Jono saat ini sangat senang menikmati berita TV yang menayangkan kasus yang ia lakukan.
Di sana Elizabeth mengatakan kepada Tom jika pelaku berbadan tinggi dan putih. Mendengar hal itu lantas membuat keyakinan Tom jika benar Jono lah pelakunya. Dengan cepat Tom dan Porter menuju apartemen Jono. Setibanya di sana mereka terkejut jika rumahnya telah kosong karena Jono telah kabur. Karena hal itu lantas Jono ditetapkan menjadi tersangka utama. Dengan cepat para polisi menyebar foto wajah Jono ke seluruh stasiun televisi. Para polisi yang mengetahui jika Jono bersembunyi di sebuah hotel, lantas mengerahkan banyak pasukan untuk menangkap Jono. Jono yang sangat cerdik ternyata bisa lolos dan kabur dari sana hingga terjadilah kejar-kejaran. Tak ingin Jono kabur lagi, lantas semua polisi turun ke jalan untuk mengepung semua tempat. Tom yang sangat geram dengan Jono lantas tak membiarkannya lolos lagi. Dengan mode emosi, Tom terus mengejar Jono kemanapun. Menyadari jika semua tempat telah dikepung, akhirnya Jono menyerahkan diri tanpa perlawanan. Beruntung di sini Tom telah diamankan oleh polisi lain. Jika tidak maka bisa dipastikan jika wajah Jono akan bonyok. Di dalam ruangan interogasi, Jono seolah menantang Tom. Di sana ia dengan songong meminta roti sandwich dan pengacara. Singkatnya pengacara Jono pun tiba, atas bisikan dari Jono. Si pengacara mengatakan kepada Tom dan Porter jika mereka diberi waktu 2 hari untuk menuntut Jono. Jika tidak maka Jono akan dibebaskan tanpa syarat. Tom dan Porter pun terdiam karena mereka tidak memiliki bukti yang kuat untuk menuntut Jono. Tom dan Porter pun membicarakan hal ini kepada atasan mereka. Mereka berkata jika Jono sangatlah licik dan pintar dalam menghilangkan barang bukti. Sehingga mereka tak bisa menuntut Jono. Karena pusing, akhirnya Tom dan Porter mampir ke sebuah rumah makan Padang, sembari memikirkan cara untuk kasus Jono. Karena buntu akal, akhirnya Tom berniat menyelesaikan Jono di luar jalur hukum. Dalam artian, Tom akan menghabisi Jono pada saat ia bebas nanti. Porter yang mendengar hal itu lantas melarang tindakan Tom itu. Kemudian Tom menghampiri Jono lagi. Di sana Tom mengingatkan tentang kejadian 1 tahun lalu, yang mana Jono menghajar sepasang suami istri di meja biliar. Sehingga membuat Tom murka dan menghajar Jono habis-habisan di sana. Tom dengan sengaja memanasi Jono agar ia mengakui semua perbuatannya. Tom juga mengancam apabila Jono bebas, maka keselamatannya di luar akan terancam. Namun di sini Jono lagi-lagi menunjukkan sikap songongnya, di mana ia dengan sengaja seolah-olah tak mendengar semua perkataan Tom. Singkat cerita 2 hari pun berlalu, di mana para polisi tak bisa menuntut Jono. Alhasil ia pun dibebaskan tanpa syarat dan ketentuan yang berlaku. Dengan songongnya Jono melewati para polisi seakan meremehkan mereka semua. Yang lebih bagongnya lagi, di luar ia sudah dikerumuni oleh para wartawan dan YouTuber yang meliputnya. Dengan begitu membuat Jono sangat senang, seolah diperlakukan layaknya artis. Scene berpindah ke pemakaman Robert yang dihadiri semua polisi untuk melepas kepergian terakhirnya. Dan di sana juga terdapat Tom yang sangat sedih melihat sahabatnya yang tak menemukan keadilan. Dari arah kerumunan polisi, tiba-tiba datanglah Jono yang menyamar menjadi polisi. Dan faktanya ternyata di sana Jono mengincar Tom untuk dijadikan korban kelimanya. Di tengah pemakaman tiba-tiba Tom mendapatkan sebuah SMS dari seseorang untuk bertemu di suatu tempat. Jono pun mengikutinya dari belakang. Jono yang sangat dendam kepada Tom, lantas terus membuntuti Tom kemanapun untuk ia bunuh. Dan tibalah Tom di suatu gedung sepi. Dengan cepat Jono langsung menodong Tom dengan senjatanya. Dan pada saat Tom berbalik, orang tersebut ternyata Porter yang sudah merencanakan ini dengan Tom. Dengan cepat Tom menghantam tangan Jono menggunakan linggis hingga babak belur. Untuk menakut-nakuti Tom, Jono mengancam jika ia akan melaporkan Tom ke polisi lalu memviralkan perbuatan Tom terhadap dirinya. Namun di sini Jono tak mengetahui jika Tom akan mencabut nyawanya saat ini juga. Tanpa ampun Tom mengeksekusi kepala Jono menggunakan senjatanya sendiri, yang biasa Jono gunakan untuk membunuh targetnya. Porter pun mengambil alih barang bukti linggis dan pistol itu untuk ia lenyapkan. Dengan begitu para polisi lainnya tak dapat menemukan siapa yang telah membunuh Jono. Dan pada akhirnya pelaku si pembunuh polisi berantai tidak akan terpecahkan lagi, karena pelakunya sendiri telah lenyap dari muka bumi. Dan film pun selesai.